Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kelana Keliling Langkat nih ceritanya. Nah, hari ini kita kembali kedatangan tamu tokoh muda nih. Setelah semalam ada Amsu, anggota DPRD Langkat, sekarang ada tokoh muda Ariswan. Beliau adalah koordinator Permada, Presidium Rakyat Membangun Peradaban. Nah, ini salah satu dari tokoh muda yang peduli sama daerahnya, ya kan? Peduli sama Langkat, yang mana daerah kita ini memiliki banyak problem, banyak masalah, ya kan? Banyak kebutuhan. Nah, jadi generasi muda perlu mencontoh ini. Jangan kita sebagai generasi muda itu cuek, diam, ya kan? Kalau perlu kita bersuara, berbuat. Nah, ini seperti ini. Hanya hari ini kita undang untuk berbincang-bincang. Jadi santai aja. Siap, Bang? Siap. Ini dia. Oke, yang pertama sebagai tokoh muda, Bang Rizwan. Kira-kira apalah tanggapan dan komentar Abang terhadap kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati kita saat ini? Oke, terima kasih Bang Budi atas undangannya dan pertemuan kita ini hari. Saya menanggapi kalau Bupati Langkat bukan orang yang baru yang saya kenal, Bang. Saya mengenal beliau itu sejak beliau anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Beliau adalah yang saya tahu nih Bang ya, beliau yang peduli memang terhadap masyarakat. Dan saya ada dulu waktu beliau masih PLT dan beliau waktu mencalonkan, saya sering mengundang beliau dalam kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Termasuk kemarin yang masih teringat di kepala saya waktu di penghujung beliau PLT Bupati Langkat pada waktu itu, beliau menunjuk kepedulian terhadap UMKM. Ya, dia nelpon saya waktu itu, Wan, buatkan kegiatan untuk UMKM. Aku udah mau habis nih PLT-nya, dan nanti kita akan bertarung lagi, kan gitu. Kita undang waktu itu 200 orang, dia posisikan para UMKM itu di ruang pola. Jadi begitu terhormatnya dibuatnya mereka para pelaku UMKM ini. Kita katakan pelaku UMKM ini adalah para peningkat ekonomi nih Bang. Ya kan, para peningkat ekonomi. Jadi kepedulian beliau itu tidak main-main gitu. Dan setelah beliau lepas PLT-nya, beliau juga sering kita undang Bang, termasuk kegiatan-kegiatan kecil di kampung, di desa. Beliau tidak peduli mau itu di mana. Datang Bang. Nggak peduli beliau gitu. Beliau tidak peduli di mana. Dan kemarin juga ada beberapa kali kita undang setelah beliau jadi bupati kan gitu, setelah beliau dilantik, beliau tetap datang di masyarakat. Jadi yang terakhir kemarin saya melihat Bang, waktu halal bihalal ini momentum yang luar biasa Bang. Jadi seorang semua bupati, kalangan datang, bukan hanya kalangan yang datang Bang, beliau menyiapkan menyiapkan di lokasi itu para pedagang pinggir jalan itu diundang untuk ke sana. Kalau kita bilang di booking Bang, pedagang-pedagang pinggir jalan itu di booking, diletakkan di lokasi halal bihalal itu, dan semua tamu undangan menikmati semua itu. Milih ya kan? Milih. Jadi dia tidak hanya memanggil resto-resto besar gitu. Jadi beliau tetap, saya melihat terhadap UMKM itu peduli. Di situ saya melihatnya. Jadi kan yang hobi cenil kan, makan cenil. Iya. Ada lupis, ada serabi. Nah, kita ikut hadir dan kita milih makanan tuh. Ya, itu momentum yang saya lihat luar biasa itu, Bang. Betul. Ya, belum ada saya lihat sampai begitunya gitu. Ya kan? Karena ada juga perintah dari Pak Presiden Prabowo tentang efisiensi anggaran kan gitu. Tapi beliau tetap membuat kegiatan halal bihalal itu, tapi itu bukan hanya sekedar menikmati gitu. Betul. Ada yang dia sentuh di situ, para pedagang-pedagang kecil. Itulah hebatnya. Itu yang paling luar biasa. Habis itu berpasangan dengan Bu Tio nggak ada masalah ya kan? Nggak ada masalah. Ini pasangan yang serasi Bang, bupatinya laki-laki, untuk kalangan muda dia bisa masuk, kalangan bapak-bapak dia bisa. Dengan wakilnya Bu Tio yang bisa menyentuh kalangan perempuan kalangan perempuan. Itu yang paling luar biasa. Jadi sama seperti yang Amsik semalam bilang ya kan. Bang Rizwan ini juga, kami lah sebagai wartawan nih kan, membaca tuh, aktif juga di media sosial. Salah satunya suka berkomentar, ada permasalahan ini komentar, tapi yang positif dia. Termasuk baru-baru ini kalau tidak salah berkomentar tentang tindak kekerasan terhadap wartawan. Kebetulan pula baru-baru ini pun ada tindak kekerasan yang terjadi di Langkat. Pelemparan rumah wartawan di Pangkalan Berandan.
Kalau saya memandang terlepas dari apapun apa namanya itu, sebab akibat itu kan, yang jelas tak boleh lah pula ya kan. Besok-besok dia leren awak pula dilempar rumah awak, aduh hancur awak ya kan. Kira-kira gitu. Jadi apa pula tuh pendapat Marswan terhadap permasalahan ini? Ya kalau saya katakan wartawan itu Bang kan pilar keempat Bang. Betul. Untuk demokrasi. Demokrasi ya. Jadi artinya wartawan itu bukan wartawan, media, jurnalis, ini lah bahasa yang di lapangan. Ini bukan musuh. Ini sahabat kita, ini penyambung lidah rakyat, dan juga apa namanya ya, dia yang mengekspos apa yang dilakukan oleh pemerintah, yang mengabarkan kepada rakyat pula kan gitu. Jadi dia dari dua sisi ini dia dapat Bang. Jadi kalau ada yang mengintimidasi ataupun melakukan kekerasan terhadap wartawan, apa masalahnya? Jika memang wartawan itu kita katakan berbuat yang di luar daripada tugasnya. Karena ada hak jawab. Ada hak jawab, ada dewan pers. Kan gitu. Ada penegak hukum. Dicari dia ya kan. Iya, Bang, dijumpai. Iya, bukan harus ditanya balik kan apa yang maksud berita ini? Buat klarifikasi. Iya, buat hak jawab. Atau marah kali kita lapor ke polisi. Iya, itu. Kan itu lapor ke dewan pers supaya medianya disegel atau apa. Bukan orang yang dibakar, dibunuh, diserempet tengah jalan. Aduh hancur ya. Kalau permasalahan ini Bang, ini bukan yang pertama kali Bang yang di Brandan nih Bang ya. Kemarin ya. Bukan yang pertama kali nih. Ini udah bolak-balik terjadi. Kemarin juga kita mendengar di Mandeling Natal wartawan tidak diberikan untuk masuk ke aula. Itu ada apa? Iya betul. Kenapa ada suatu acara ya kan. Yang terakhir dilarang ya kan. Iya Bang. Ini kemarin terakhir kita tengok di Pemprov Sumut gitu juga dilarang oleh Satpol PP. Ada apa? Wartawan ini kan dia sebagai independen yang menjalankan tugasnya untuk memantau apa yang dia lihat, apa fakta yang terjadi. Itulah yang dia beritakan, itu yang dia kabarkan kan gitu. Kecuali, ini ada kecuali juga Pak. Mungkin dalam suatu apa ini udah diizinkan masuk kan, buat ribut pula. Ya kan itu kan wajar. Nah, ecek-eceknya paling ringan dia berebut kue pula dia. Tumpah pula makanannya mungkin. Mungkin membuat gaduh isi ruangan, mengganggu jalannya acara, itu betul. Ini kan dia kan boleh kan. Ini kan enggak, belum lagi dia tahu kayak mana apanya udah dilarang dia. Berarti dalam itu apa? Ya ada apa? Kenapa kok bisa dilarang? Ini sampai dilempar bom molotofnya ada apa? Ini siapa pelaku ini? Ini penegak hukum harus kejar. Ini siapa dan apa motifnya? Kalau emang terkait dengan ini ya apa kan pengembangan polisi kan lebih ini dia. Lebih jago, lebih lihai. Kalau memang yang diberitakannya itu salah atau apa yang disampaikannya di media itu salah, ya lakukan hak jawab. Kan ada sesuai undang-undang pers kan gitu. Dan sesuai peraturan daripada Dewan Pers. Iya, betul. Ada payung hukumnya kan gitu kan. Ada regulasi di situ. Kenapa harus dilempar bom molotov? Ini luar biasa nih, ada apa ini? Ini penegak hukum harus kejar nih, Pak. Kalau saya katakan penegak hukum harus kejar. Khususnya kepolisian, Bang. Karena kepolisian adalah penyidik tunggal, tidak pidana umum. Jadi lucu rasa kita kalau polisinya diem-diem aja nih, Bang. Aduh. Dia harus kejar nih, polisi harus kejar. Polisinya santai nih. Perkara siapa ini ada terkaitnya usut terus. Ini dan diungkapkan ke publik supaya masyarakat tahu kan gitu. Ini dia. Udah habis itu Bang, ada lagi banyaklah masalah nih kan. Di media kita tengok juga aksi aksi pungli kayak aksi korupsi kayak tak berhenti nih. Tahu lah Kabupaten Langkat apa enggak yang kita cakapkan ini kan. 23 kecamatan kan luas dia. Banyak kejadian yang bisa diapakan, yang bisa terjadi. Desanya 240 desa. Nah, baru-baru ini di media juga marah nih. Yang saya catat di sini ada dugaan. Nah, ini dugaan pemalsuan tanda tangan dan korupsi dana bantuan BBM. Wah, berarti ada nih dana bantuan BBM untuk para nelayan. Nah, tercatat buat sini di Desa Perlis katanya. Desa Perlis itu Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat. Jadi pihak desa ada mengirimkan daftar nama nelayan lah yang mungkin perlu dibantu tuh. Dituliskan di situ ada 490 orang. Sementara di pihak lain, pihak desa juga mengirimkan ke Dinas Perikanan dan Kelautan sebanyak 850 orang. Berarti patut diduga ada penggelembungan di sini. Yang mana yang betul nih? Apakah dia memang mau narik bantuan melebihi dari keadaan dan kondisi yang sebenarnya kan? Atau segala macam. Ini pandilah banyak lah akal orang ini. Ini kira-kira dalam kesempatan ini sampaikanlah kira-kira apalah tanggapan Bang Rizwan sebagai tokoh muda nih. Ya kalau ini kan kita menduga ini ada korupsi. Iya, dugaan korupsi. sih. Artinya di sini setingkat kepala setingkat dusun ya. Ya desa dan dusun. Desa dan dusun. Kalau udah
setingkat itu yang langsung bersentuhan dengan masyarakat berani berbuat itu udah luar biasa Luar kan biasa. gitu. Ini Di tingkat terendahnya. Iya, ini harus atensi para penegak hukum nih. Khusus saya, kalau apa nanti kita buat aja rekomendasi Bang setelah ini Bang ke Kejaksaan Negeri Langkat. Nah, boleh. Kita buat rekomendasi dan kita pertanyakan apakah mereka sudah tahu nih. Dari Permada itu ya? Iya. Wah, inilah. Kita buat rekomendasi nanti nih Bang kepada Kejaksaan. Artinya biar terungkap dia. Kalau Iya. pun tak ada kesalahan dari pihak desa itu berarti siapa yang salah. Iya. Kalau memang mana-mana pun tak salah, ya udah berarti cuma isu dia. Cuma isu. Cuma isu. Tapi ini rame Bang. Rame. Di media rame. Berarti Itu aja. bukan cuma opini nih. Ada apa kan gitu? Awal aja membaca ada 10-11 koran ada atau 11 media online. yang memberitakan itu. Yang memberitakan itu. Apalagi yang mungkin tak sempat terbaca Wak. Berarti kan marak memang dia. Dan di warung pun kita ceritanya ini dia memang. Bukan cuma cerita di warung kopi aja berarti ini dah cerita serius. Cerita apa ini? Iya. Berarti ini udah boleh nih Bang. Setelah ini nanti kita buatlah surat Bang. Rekomendasi dari pembicara kita ini nanti kita tuangkan dalam surat. Boleh. Kita surat nanti Kejaksaan Negeri. Kemudian dalam kesempatan ini kami juga mengundang lah pihak desa, pemerintah desa Perlis, mana tahu pun mengetahui atau sudah menonton tayangan ini kan, bisa lah menghubungi kami ya kan, menghubungi kita supaya mau juga singgah kemari atau kalau perlu kita ke Perlis nih. Berbincang-bincang kita memberikan klarifikasi, penjelasan. Menghubunginya kemana? Mau ke sini nih namanya. Di bawah. Ya kan. Jadi dia diklarifikasi kalau memang itu tak betul, ya kan kesalahannya di mana, siapa sih yang ngembangkan isu ini? Mungkin ada orang yang tak suka sama kepala desa zaman sekarang kan bisa juga. Dibuatlah isu-isu seperti itu, kan gitu. Ini harus menjadi atensi nih Bang, khususnya Kepala Kejaksaan Negeri Langkat dan Kapolres Langkat. Kapolres Langkat ya? Iya. Oke. Ini harus jadi atensi karena ini udah tingkat nelayan. Iya. Ya kan gitu. Tingkat di dusun udah berani berbuat. Yang selama ini yang kami tahu ya kan, nelayan tuh selalu mengatakan bahwa di daerah dia itu ada yang dapat, ada yang tidak. Karena kita kan sering keliling kan, jatuh kan, singgah ke sini, singgah ke sini. Tahu dia di sini ada kawan yang mendapat, kami tidak. Artinya kalau di sini dilaporkan 490 orang, kalaupun dapatlah semua 490 orang nih, dia syukur tuh. Takut awak 490 ini bentar. Tak pesan semua. Entah cuma 200 ya sampai. Nah, sementara ini upayanya 850 orang. Berarti lebih gelembung lagi. Berarti berapalah yang mau diambil orang. Nah, sempat saya baca itu berapa jumlah per orangnya. Sepengetahuan Abang Desa Perlis ini semana luas kira-kira Bang? Dengan 850 orang itu kira-kira berapa persen yang dapat itu? Nggak tahu lah. Saya pun nggak bisa juga membayangkan. Karena saya belum pernah Bang kalau kasih. Desa itu kecil lah memang, karena desa pulau aja kan. Di pulau itu ada 2 desa tuh. Artinya kalau memang betul 850 itu dapat semua Bang, setidaknya mereka udah bisa sedikit sejahtera. Iya. Kan gitu. Kalau jumlahnya 490 ini udah bisa dibilang hampir 90% itu kan, nelayan di situ kan. Ya artinya kan hampir semua dapat, berarti kan udah hampir sejahtera aja Iya. Kalaupun memang dapat ya syukur, takut 490 ini pun nggak dapat semua. Mana tahu, wah, dia perlu diluruskan. Jadi Pak Kades dan pihak-pihak terkaitnya kalau bisa undanglah kita ya kan. Nah, kan biar kita ke Perlis juga. Hah? Oh, program Kelana, keliling Langkat nih ceritanya. Hubungi kita di 0813 7636 4616. Wah. Jadi biar lancar dia. Karena sesuatu yang agak merah itu harus diluruskan. Nah, kalau tak mau menghubungi berarti betul lah dugaan ini. Nah, nggak nuduh ya kan. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, yang terakhir Bang Ruswan. Kira-kira apa lagi yang mau Abang sampaikan? Misalnya masalah pendidikan. Pendidikan kita juga mesti ya bisa dibilang bolong-bolong lah ya kan. Satu ini bagus. Tapi di tempat lain tak bagus. Tak bisa juga kita bilang bagus semua. Nah, ini kan gitu kan. Apalagi kita ini sebagai manusia, ada di kekurangan kelemahannya. Pak Riswana sebagai tokoh muda yang saya pikir nih kan, banyak juga berjalan nih. Sono kemari ya, nampak sana, nampak sini. Apalah kira-kira yang Abang tahu nih, yang bisa perlu Abang sampaikan? Yang lagi saya dalam pikiran saya ini ada kemarin Bang, sekitar bulan 9 atau bulan 10 saya lupa ya, tahun lalu. Kita berkunjung ke desa Kuala Gebang namanya Bang. Kuala Gebang. Desa Kuala Gebang, Kecamatan Gebang. Ya. Jadi itu di ujung kampung itu ada namanya Serapoh Cina mereka menyebutkan. Itu sekolah, ada sekolah di situ. Kebetulan sekolah itu pas di depan rumah adik mama saya. Sekolah itu luar biasa Bang.
luar biasa buruknya. Kan, Oh. luar biasa buruknya sekolah itu, Bang. Pikir luar biasa patennya. Jadi Buruknya itu gimana? itu dinding papan, Bang. Dinding papan dan udah bolong-bolong. Ah. Dinding papan udah bolong-bolong dan kita lihat ke dalam kursi mejanya itu yang nggak layak lah itu, Bang. Lokasi itu. Jadi itu yang masih tertanam dalam pikiran saya sampai saat ini. Kenapa nggak diperbaiki gitu? Kenapa nggak diperbaiki? Jadi kita minta lah kepada Pemkab ya, khususnya Dinas Pendidikan, supaya Perhatikan lah itu. coba tengok aja dulu gitu, Bang. Datangnya berkunjung ke sana, tengok dulu sekolah itu betul nggak sesuai cerita kita ini. Gitu. Iya. Ya tengok dulu itu karena kita kasihan, Bang. Ini masyarakat pesisir ini, Bang. Tapi Bang Rizwan nggak ada tanya ke pihak sekolah, udah pernah ngajukan apa belum gitu? Belum, kita belum sejauh karena kemarin kan Cuma lihat selintas saja. iya, kita ke situ kan kemarin kan kebetulan kita melayat, Bang. Oh. Melayat, kebetulan suami dari adik mama itu kan meninggal pada waktu Meninggal itu. ya. Jadi kebetulan saya dengan kawan-kawan beberapa kawan-kawan media juga ke sana mereka saya pun kemarin tuh nggak tertuju ke situ. Mata saya mereka yang melihat. Ya, kawan-kawan itu cepat dia. Iya, mereka melihat langsung nampak sekolah diajaknya. rusak, nak tahu dia. Nampak janda pun tahu, oh, Iya. janda itu. Bang, coba lah kita tengok ke sana, Bang. Udah, terus. Kira-kira gitu ya kan? Iya. Adalah masyarakat situ yang diwawancarai dan mereka mengatakan sekolah itu udah lama sekolah itu seperti itu. Seperti itu. Iya, udah lama. Dan saya ingat saya pada masa saya remaja dulu, Bang, di 2010 memang belum separah sekarang, cuman pada waktu itu di 2010 itu pun udah kok kita bilang udah lumayan buruk lah. Udah Setelah- sepantas juga Udah diperbaiki. sepantas gitu. diperbaiki. Gitu. Sekarang sudah 2025, 25. berarti sudah 13 tahun. Mungkin Kadis tapi nggak pernah ke sana ya kan? Nah, tinjau-tinjau lah Pak ya kan. Nah, sekarang siapa nih? Pak Gembira. PLT apa Pak? PLT Kadis Pendidikan, PLT Pak Gembira. singgah Pak ke sana ya kan? Kalau Selain- perlu bawa tim kelana. Iya. Bisa tertinggal. Berkunjung aja, lihat aja dulu. Iya betul. Dipantau dia. Oh ya betul ya. Nah, gitu. Betul nggak cerita kita ini gitu kan? Bukan bohong ya Bukan kan? bohong kan gitu. Coba lihatlah ke sana kalau ke lokasi gitu. Sedih memang ya. Sedih, Bang. Oke, terakhir lah, Bang. Pada generasi muda lah ya kan. Namanya generasi muda langkat. Apa buat pesan-pesan Abang? Supaya generasi muda kita ini apa ya, muncul lagi lah yang lain-lain kan. Nggak cuma Ariswan sendiri ya kan. Ada lagi Ariswan yang lain misalnya. Nah, biar semangat. Memberikan apa namanya untuk kemajuan langkat ke depan. Silakan. Nah, karena judulnya kita bernaung di Presidium Rakyat Membangun Peradaban. Jadi kita ingin generasi-generasi sekarang ini bangunlah peradaban ke depan. Jangan yang seperti sekarang ini, Bang. Yang lebih baik ya. Bangun yang lebih baik karena kita kilas ke belakang, Bang, berapa puluh tahun atau tahun yang lalu, para generasi muda menurut cerita daripada para pendahulu, para generasi muda pada waktu itu mereka tidak seperti sekarang nih, Bang, santai, hanya main game kan Iya gitu. betul. Tidak seperti itu. Mereka berpikir macam mana Berbeda lah. kemajuan Iya. kan gitu, Bang. Jadi kita minta generasi muda sekarang ini ya janganlah kita lihat nih, Bang, di mana mungkin Abang sering lah ya nongkrong di kafe atau apa, mereka hanya sebatas main game Iya. pulang. Nah, jadi bangunlah sebuah peradaban kan gitu. Yang Untuk mana ke dia depan. tuh mau berpikir juga, Iya. ya kan, mau bekerja gitu. Iya, macam mana ke depannya itu nanti berilah contoh pada generasi selanjutnya nanti juga kan gitu. Bang Rizwan ini kalau nggak salah ya kan hari ini kita tahu dia dilangkat dia, besok dia disergi. Bil besok lagi udah batu bara. Kan ngeri. Ya kan? Besok lagi bil lagi udah Padang Sidempuan. Berarti pemuda sumut nih. Kalau aku menilai bukan lagi pemuda langkat, pemuda sumut dah. Kenapa permasalahan itu nggak di langkat aja yang di pantau-pantau ya? Di luar langkat nih pantau ya? Berarti kan luar biasa. Sementara kita anak langkat sendiri, yang nggak usah jauh-jauh, pokoknya lingkungan kita lah ya kan. Nggak usah sampai keluar kecamatannya, di satu kecamatan itu aja. Atau di 2 desa di sekitar lingkungannya. Yang nomor 1 apa? Narkoba, itu dipantau-pantau. Namanya generasi muda. Itu musuh bersama. Nah, dipantau-pantau ada apa ya, laporkan sama kepala desa, lapor sama kadut, lapor sama ketua RT RW atau apa segala macam. Jangan diam aja. Malah nggak diam aja. Ikut dia lagi di situ, gawat kita. Nah, ikut dia. Jadi jangan sampai itu terjadi. Jadi pesan Bang Rizwan ini mantap kali. Jadi demikianlah ibaratnya cakap-cakap kita. Mudah-mudahan nih apa yang kita cakap-cakap ini kan Bang, bermanfaat bagi kita semua. Bermanfaat untuk kemajuan langkat, supaya langkat ke depan lebih berkembang, lebih maju, dan lebih sejahtera. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.